Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video kita kali ini akan membahas materi PPKN kelas 11. Kali ini kita sudah masuk ke bab 5 mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum kita ke materi, silahkan dibaca dulu KD pada bab 5 ini. KD 3.5 dan KD 4.5 bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi juga bisa kalian baca sendiri. Pada intinya kita akan membahas mengenai ancaman yang akan dihadapi oleh negara kita, Indonesia. Nah, yang pertama kita akan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Kalau dibagi ada 5 ancaman yang dapat mengintai bangsa Indonesia. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila, meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis. Akan tetapi, apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Itulah contoh saja ancaman di bidang ideologi. Kemudian yang kedua, juga terdapat ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme atau usaha untuk keluar dari Indonesia, mendirikan negara sendiri, itu merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Ilustrasi kita lihat, ini merupakan tindakan anarkis, juga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik. Apalagi kalau tindakan ini bertujuan untuk merongrong atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Itulah ancaman di bidang politik. Kemudian berikutnya, yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Indonesia
akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri yang mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal. Ini merupakan akibat dari adanya perdagangan bebas. Kemudian yang berikutnya, cepat atau lambat, perekonomian negara juga akan dikuasai oleh pihak asing karena banyaknya investor yang menanam saham di Indonesia. Maka lambat laun, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, ancaman yang lainnya adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Sehingga bagi pengusaha yang memang memenangkan kompetisi, maka akan semakin kaya, dan yang kalah akan semakin miskin. Kemudian yang berikutnya, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Itulah beberapa ancaman di bidang ekonomi. Ilustrasinya, ini adalah berbagai merek handphone yang mudah ditemukan di Indonesia yang saat ini pun sudah semakin berkembang jenisnya. Merupakan ancaman di bidang ekonomi. Berikutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Ada beberapa ancaman. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Apa itu hedonisme? Yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Sehingga seringkali melakukan kegiatan yang tidak berarti, contohnya foya-foya, menghambur-hamburkan uang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian. Itulah tadi beberapa contoh ancaman di bidang sosial budaya. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer, berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Yang masih sering terjadi di Indonesia adalah adanya pelanggaran wilayah, khususnya wilayah laut. Karena luasnya wilayah Indonesia, seringkali kapal-kapal dari negara lain mencuri ikan atau bahkan melanggar wilayah laut. Pada ilustrasi ini digambarkan para pahlawan revolusi yang menjadi korban akibat pemberontakan PKI. Jadi pemberontakan juga merupakan salah satu ancaman yang bisa terjadi bahkan dari dalam negeri. Artinya tidak hanya dari luar negeri, tapi juga bisa terjadi oleh pelakunya yang dari dalam negeri. Itulah tadi beberapa ancaman yang bisa mengintai negara kita di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup. Kita akan bahas poin B pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.